Bab 1416, Pengejaran Klan Gila. Fang Yu menatap Amelia di hadapannya, matanya dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan yang tertahan. Mimpi Amelia, sebenarnya bukan mimpi. Itu adalah ingatan Leng Xunshuang dari masa lalu. Situasi ini tampak mustahil. Namun, itu benar-benar terjadi. Karena Fang Yu tidak pernah menyebutkan masa lalu kepada Amelia dan Lin Batian. Hanya bertemu Amelia sekali. Tapi mimpi Amelia adalah tentang Leng Xunshuang dan pengalaman mereka bersama. Ini bukan mimpi, ini adalah ingatan nyata. Amelia tidak hanya mirip Leng Xunshuang dalam penampilan, tetapi bahkan ingatan mereka terhubung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Fang Yu menatap Amelia dengan tatapan kosong, tanpa berkata-kata. Amelia, di sisi lain, merasa sangat malu di bawah tatapan Fang Yu sehingga dia ingin menghilang ke dalam tanah. Dia merasa sangat terhina. Tuan Fang pasti mengira aku bodoh karena cinta. Dia pasti mengira aku mengerikan. Amelia menundukkan kepalanya, jantungnya berdebar kencang karena panik dan penyesalan. Dia seharusnya tidak mengungkapkan bahwa dia bermimpi tentang Fang Yu setiap hari. Setidaknya, itu tidak akan membuatnya jijik. Tapi sekarang, citranya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Memikirkan hal ini, Amelia tiba-tiba merasa sangat dirugikan, hidungnya terasa geli, dan matanya sedikit memerah. Paviliun teh kecil itu sunyi. Fang Yu menatap Amelia, pikirannya kacau. Amelia, di sisi lain, menundukkan kepala, memutar-mutar tangannya, dan tetap diam. Tap-tap-tap. Kemudian, terdengar langkah kaki. Fang Yu dan Amelia secara naluriah menoleh ke samping. Pelayan mendekat dengan nampan berisi teh dan camilan. Maaf mengganggu percakapan Anda. Tuan Ji meminta saya untuk membawakan teh dan camilan ke atas. Silakan dinikmati. Pelayan meletakkan teh dan camilan di atas meja dan berkata dengan hormat. Kemudian, dia membungkuk dan berbalik untuk pergi. Kedatangan pelayan membawa pikiran Fang Yu kembali ke kenyataan. Dia menatap Amelia, matanya sangat kompleks. Di permukaan, Amelia masih Amelia, bukan Leng Xunshuang. Tapi mimpi yang dialaminya di malam hari adalah dari sudut pandang Leng Xunshuang. Dan isi mimpi itu adalah ingatan nyata Leng Xunshuang tentang apa yang dia dan Fang Yu alami bersama. Ini benar-benar aneh. Awalnya, Amelia adalah satu orang, tetapi sekarang dia tampak terpecah menjadi dua. Leng Xunshuang adalah seseorang yang seharusnya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Amelia. Tetapi sekarang, bukan hanya penampilan mereka semakin sulit dibedakan, tetapi ingatan mereka juga tumpang tindih. Apa yang terjadi? Hubungan seperti apa yang dimiliki Amelia sebelumnya dengan Leng Xunshuang? Pada saat ini, Amelia tidak bisa menahan diri lagi. Dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan membungkuk kepada Fang Yu, berkata, maaf. Tuan Fang, saya tidak akan mengalami mimpi seperti itu lagi. Mimpimu, apakah itu sesuatu yang bisa kau kendalikan? Fang Yu menatap Amelia dan bertanya. Tubuh Amelia yang lembut sedikit bergetar, dan dia berkata dengan suara serak, Aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Tapi aku akan mencoba. Aku akan minum pil tidur sebelum tidur, maka aku pasti tidak akan bermimpi lagi. Fang Yu menatap Amelia, alisnya berkerut. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah karena kau bermimpi tentangku setiap hari sehingga kau berpikir kau jatuh cinta padaku? Mendengar pertanyaan ini, mata indah Amelia berkedip saat dia menatap Fang Yu dan berkata, tidak. Sebenarnya, aku sudah lama memiliki perasaan padamu, Tuan Fang, tapi aku tidak pernah membayangkan. Itu akan sampai pada titik terus-menerus bermimpi tentangmu. Aku merasa ada sesuatu yang salah denganku. Saat berbicara, Amelia menangkupkan wajahnya dengan kedua tangannya, merasakan pipinya memerah. Dia benar-benar melepaskan semua perasaannya hari ini, mengungkapkan semua pikiran terdalamnya. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan Fang Yu. Dia hanya ingin mengungkapkan perasaannya, jika tidak, memendamnya hanya akan memperburuk keadaan. Kau pasti sedang sakit, kata Fang Yu sambil berdiri. Ekspresi Amelia berubah lagi, hatinya mencekam. Sepertinya Fang Yu benar-benar tidak menyukainya seperti ini. Coba kulihat. Tiba-tiba, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di dahi Amelia yang halus dan putih. Merasakan kehangatan telapak tangan Fang Yu, tubuh Amelia yang lembut bergetar. Namun detik berikutnya, semuanya menjadi gelap di depan matanya, dan dia kehilangan kesadaran. Indra ilahi Fang Yu memasuki jiwa Amelia, mencari ingatannya. Di dalam ingatan itu, dia secara alami melihat isi mimpi yang telah diceritakan Amelia. Dari sudut pandang Fang Yu, ingatan asli Amelia dan isi mimpinya tampak seperti ingatan dua orang yang berbeda, satu milik Amelia, dan yang lainnya milik Leng Xunshuang. Namun, bagi Amelia sendiri, isi mimpi itu hanyalah mimpi, bukan ingatan. Pada kenyataannya, setiap orang umumnya hanya dapat mengingat garis besar mimpi mereka, jarang dapat mengingatnya sepenuhnya. Oleh karena itu, kemampuan Amelia untuk mengingat dengan jelas isi mimpinya setiap malam adalah hal yang tidak normal. Fang Yu fokus memeriksa ingatan Amelia tentang mimpinya sendiri. Kemudian, dia melihat pemandangan yang familiar, kenangan bersama Leng Xunshuang. Dia yakin ini bukan mimpi, tetapi kenangan nyata Leng Xunshuang. Melihat pemandangan ini, hati Fang Yu bergetar. Kenangan yang telah lama terkubur muncul kembali bersama gambar-gambar ini. Adegan saat itu, perasaan saat itu, membanjiri pikirannya.
Fang Yu agak terkejut. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali indera ilahinya. Amelia masih tidak sadar, matanya terpejam erat. Fang Yu menopangnya dengan tangan kirinya, diam-diam menatap wajahnya yang sangat cantik. Leng Sun Suang, Amelia. Dua wanita yang seharusnya tidak pernah berhubungan secara bertahap menyatu dalam penampilan. Ada yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Gumam Fang Yu pada dirinya sendiri, matanya berkedip-kedip. Dia menempatkan Amelia di kursi dan membangunkannya. Tuan Fang, Amelia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, hanya saja Fang Yu sekarang sangat dekat dengannya. Anda biasanya bermimpi di malam hari, kan? Tanya Fang Yu. Ya, jawab Amelia. Seberapa sering Anda bermimpi akhir-akhir ini? Tanya Fang Yu lagi. Aku bermimpi hampir setiap hari, jawab Amelia. Kalau begitu, ceritakan padaku sebelum kau tidur malam ini, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Hah, Amelia terkejut, wajahnya kembali memerah. Aku perlu mengamati keadaan tidurmu untuk menyimpulkan alasan mimpimu, kata Fang Yu serius. Amelia tidak tahu pikiran Fang Yu, di matanya, kata-kata Fang Yu terdengar seperti rayuan. Amelia tidak tahu bagaimana menjawab. Baiklah kalau begitu sudah diputuskan. Beritahu aku sebelum kau tidur malam ini, kata Fang Yu sambil berdiri. Aku harus pergi mencari klan gila. Aku akan kembali malam ini. Dengan itu, Fang Yu berbalik dan pergi. Amelia menatap kosong sosok Fang Yu yang pergi, lalu mengangkat kedua tangannya yang cantik lagi untuk menutupi wajahnya yang memerah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yu, bahkan tebakan pun tidak. Fang Yu meninggalkan keluarga Ji dan menuju keluarga Tang. Sejujurnya, emosinya agak kacau. Fakta bahwa Amelia dan Leng Sun Suang benar-benar terhubung membuatnya cukup bingung. Apakah itu ingatan yang terputar kembali di benak Amelia? Atau apakah Leng Sun Suang telah terlahir kembali sepenuhnya di dalam Amelia? Baik yang pertama maupun yang terakhir terdengar tidak masuk akal. Namun, faktanya tidak dapat disangkal. Saat ini, tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik. Dia hanya bisa menunggu sampai malam ini, setelah Amelia tertidur, dan kemudian menggunakan indera ilahinya untuk mengamati perubahannya untuk berpotensi mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Fang Yu mengingat lokasi keluarga Tang dengan sangat jelas. Ketika tiba di rumah keluarga Tang, Ardan dan Tenzin sudah duduk di sofa di aula, berbicara dengan Jaden. Namun suasananya tegang. Jaden tampak bingung, alisnya berkerut, dan matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Beberapa penjaga berdiri di sekitar aula, tetapi tidak satu pun dari mereka yang sangat terampil. Mereka menatap tajam Ardan dan Tenzin. Adapun Clara, Jaden sudah dengan paksa menyeretnya ke atas. Dr. Fang, wajah Jaden berseri-seri gembira saat melihat Fang Yu, dan dia segera berdiri. Bos. Ardan juga berdiri dan menoleh ke Fang Yu. Fang Yu melirik Jaden, lalu ke Ardan, dan bertanya, bagaimana situasinya? Bab 1417, semua orang terbongkar. Bos, ketua Tang ini. Ingatannya sepertinya juga tidak diubah. Dia bahkan tidak mengenali kita, kata Ardan. Fang Yu mengangkat alisnya dan menatap Jaden. Jaden juga menatap Fang Yu. Melihat Ardan benar-benar berbicara dengan Fang Yu, ekspresinya melunak. Awalnya dia mengira Ardan dan Tenzin, yang mengaku sebagai pengikut Fang Yu, ada di sini untuk membuat masalah. Tetapi ternyata mereka tulus. Jaden segera mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para penjaga di aula untuk pergi. Dr. Fang, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Jaden, bingung. Kedua orang ini adalah temanmu. Mereka bertanya padaku tentang klan gila. Tapi aku tidak tahu apa itu klan gila. Fang Yu yakin bahwa ingatan Jaden juga telah diubah, kembali ke waktu lebih dari setengah tahun yang lalu. Ini bukan sesuatu yang serius. Jika kau tidak tahu, tidak apa-apa. Aku ada urusan lain. Maaf mengganggumu, kata Fang Yu, hendak pergi. Fang Yu. Tepat saat itu, suara wanita yang jernih terdengar. Fang Yu berbalik dan melihat Clara, mengenakan gaun, bergegas menuruni tangga. Aku tahu kau sedang membicarakan klan gila. Aku tahu. Clara bergegas menghampiri Fang Yu dan berkata. Clara, jangan konyol. Jaden mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Fang Yu melirik Jaden, lalu menatap Clara dan bertanya, apakah kau tahu apa yang terjadi? Ya, ayahku dan yang lainnya telah dicuci otak oleh klan gila. Clara melirik Jaden dan berkata, sejak dia kembali tadi malam, sepertinya dia tiba-tiba kehilangan sebagian ingatannya. Dia tidak ingat banyak hal, terutama klan gila. Dia sama sekali tidak ingat apapun, dan dia bahkan mengutukku. Kau tahu selama ini, lalu kenapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Ardan mengangkat alisnya dan bertanya. Aku tidak mempercayaimu. Bagaimana aku bisa tahu jika kau telah dicuci otak oleh klan gila? Clara mendengus dan menatap Fang Yu, lalu berkata dengan malu-malu, aku hanya mempercayai Fang Yu. Oh, Ardan mengangguk mengerti, menatap Fang Yu, dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari bos, kau sangat menawan. Gadis-gadis cantik ini semua terpikat olehmu. Fang Yu melirik Ardan tanpa ekspresi. Ardan langsung diam. Kau bilang ayahmu baru menjadi seperti ini setelah pulang tadi malam. Kapan tepatnya? Kemana dia pergi? Tanya Fang Yu. Tadi malam, Clara hendak berbicara. Clara, jangan bicara omong kosong dan mengganggu pekerjaan Dr. Fang.
Aku sama sekali tidak keluar tadi malam. Ekspresi Jaden berubah, dan dia berkata. Dalam ingatannya, dia telah bekerja di ruang kerjanya di rumah sepanjang malam dan sama sekali tidak keluar. Patriark Tang, aku bisa memastikan bahwa ingatanmu telah diubah, kata Fang Yu. Sebagian besar ingatanmu dari 6 bulan terakhir telah dihapus. Mendengar ini, ekspresi Jaden berubah drastis. Jika orang lain yang mengatakan ini, dia pasti tidak akan mempercayainya. Tapi karena Fang Yu yang mengatakannya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Clara, jawab pertanyaanku tadi, kata Fang Yu. Begini, tadi malam sekitar pukul 9, ayahku pulang dari rapat di kamar dagang Jiangan, dan dia seperti orang yang berbeda. Aku bertanya padanya tentang apa yang terjadi 2 hari yang lalu, dan dia bahkan tidak bisa menjawab. Kata Clara, wajahnya sedikit pucat. Kupikir kau bicara omong kosong. Ekspresi Jaden berubah saat dia berbicara. Kamar dagang Jiangan, sekitar pukul 9 malam, mata Fang Yu sedikit berkedip. Tampaknya klan gila Jiangan baru tadi malam dengan tergesa-gesa menghapus ingatan orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Mereka cukup cepat. Mereka menghapus semua ingatan yang perlu dihapus dalam 1 malam. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri, tapi dalam waktu sesingkat itu. Kemana mereka bisa pergi? Fang Yu, apakah ada kemungkinan ingatan ayahku bisa dipulihkan? Tanya Clara. Yah, kemungkinannya kecil, kata Fang Yu. Mendengar jawaban ini, Clara menggigit bibir merahnya dan menatap Jaden. Saat ini, alis Fang Yu berkerut. Klan gila telah menghilang tanpa jejak dalam waktu sesingkat itu. Dan dengan cara yang begitu menyeluruh. Sekarang, menemukan klan gila menjadi jauh lebih sulit. Aku hanya bisa untuk sementara menghentikan pengejaran klan gila. Dan pertama-tama membersihkan ras alien di wilayah barat laut. Pikir Fang Yu dalam hati. Fang Yu, kau sangat hebat. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Clara menatap Fang Yu, matanya yang indah bersinar, dan bertanya lagi dengan penuh harapan. Tidak ada jalan lain. Setelah ingatan dihapus, kecuali orang tersebut dapat kembali. Kata Fang Yu, matanya sedikit berubah, secerca inspirasi muncul di benaknya. Ingatan yang terhapus memang tidak dapat dipulihkan. Namun, jika waktu diputar kembali ke sebelum ingatan orang tersebut dihapus, maka ingatan yang hilang akan kembali dengan sendirinya. Itu salah satu caranya. Namun, membalikkan waktu akan menimbulkan efek samping. Mengingat hubungan Jaden dengan klan gila, mungkin tidak banyak petunjuk dalam ingatannya yang hilang. Oleh karena itu, untuk memulihkan ingatannya, dia perlu menemukan orang yang paling tepat. Dia perlu menemukan para petinggi di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangan. Fang Yu, apakah kau punya cara? Clara langsung bertanya begitu melihat perubahan ekspresi Fang Yu. Ada caranya, tapi ada harganya, kata Fang Yu, menoleh ke Jaden. Jika Patriark Tang tidak memiliki ingatan yang sangat penting dari 6 bulan terakhir, aku tidak akan membantumu. Dr. Fang, tolong jangan merepotkan diri sendiri, kata Jaden segera dengan serius. Clara bisa memberitahuku tentang ingatanku dari 6 bulan terakhir nanti. Aku akan segera kembali normal, itu tidak penting. Baiklah, aku mengerti, Fang Yu mengangguk. Mendengar kata-kata Jaden, Clara tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang tidak perlu bagi Fang Yu untuk membayar harga. Fang Yu, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Clara. Aku perlu menemukan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan klan gila dan kemudian memulihkan ingatan orang itu, kata Fang Yu. Aku sudah mengingatkanmu tadi. Aku juga pantas mendapat pujian, kan? Clara mengedipkan mata indahnya dan berkata. Baiklah, jika aku berhasil menemukan keberadaan klan gila, aku bisa mengabulkan permintaanmu, kata Fang Yu dengan pasrah. Baiklah, kata Clara dengan gembira. Setelah meninggalkan keluarga Tang, Fang Yu dan kedua temannya kembali ke aula Asosiasi Seni Bela Diri Jiangan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia langsung melepaskan indera ilahinya, mengunci semua orang di dalam Asosiasi Seni Bela Diri. Kemudian, Fang Yu pergi ke kantor presiden, seorang anggota berpangkat tinggi di asosiasi tersebut. Di sana duduk seorang pria botak parubaya. Fang Yu berdiri di depannya dan mengaktifkan mata wawasannya. Wosh! Sebuah pedang salib emas muncul di pupil matanya, berputar terbalik. Seberkas cahaya menyelimuti tubuh pria itu, dan waktunya mulai berbalik. 1 jam, 2 jam. Pria itu kembali ke penampilannya 15 jam sebelumnya. Selama proses ini, wajahnya tetap tidak berubah, tetapi auranya terlihat berbeda. Anomali ini bahkan diperhatikan oleh Ardan dan Tenzin yang berdiri di belakangnya. Setelah berhasil membalikkan waktu, Fang Yu menonaktifkan mata wawasannya. Kemudian, dia menggunakan indera ilahinya untuk membangunkan pria botak di depannya. Kelopak mata pria itu berkedut, lalu dia membuka matanya. Pupil matanya yang bercahaya oranye terungkap. Warna mata ini bukanlah warna mata manusia normal. Pria ini adalah seorang berserker. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, menatap pria itu. Saat pria itu sadar kembali, dia melihat Fang Yu di hadapannya, wajahnya pucat pasi. Dia membuka mulutnya, hendak berbicara, dan auranya hampir meledak. Wosh! Namun pada saat itu, cahaya aneh menyambar mata Fang Yu. Sebelum pria botak itu bisa mengucapkan sepatah kata pun atau melepaskan kekuatan sihir apapun, semuanya menjadi gelap lagi, dan dia kehilangan kesadaran. Pada saat ini, indera ilahi Fang Yu telah memasuki jiwa pria itu, mencari semua ingatannya.
Fragmen ingatan berkelebat dengan cepat. Tak lama kemudian, Fang Yu melihat ingatan yang ingin dilihatnya. Itu adalah kemarin malam, anggota inti klan gila sedang membahas tindakan balasan di Aula Dewan. Petik 2 titik titik titik. Jadi begitulah. Setelah membaca ingatan ini, senyum mengejek muncul di wajah Fang Yu. Dia akhirnya mengetahui di mana klan gila bersembunyi. Fang Yu menarik indera ilahinya dari jiwa pria botak itu. Kemudian, dia memperluas indera ilahinya lagi, menyelimuti semua orang di seluruh aula. Bos, bagaimana situasinya? Ardan langsung bertanya, ada petunjuk? Tidak perlu mencari lagi. Anggota inti klan gila, semuanya ada di markas ini, kata Fang Yu dingin. Bab 1418, konfrontasi langsung. Mereka semua ada di dalam markas ini. Ekspresi Ardan dan Tenzin berubah drastis, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Bos, maksudmu? Ardan menatap Fang Yu dengan mata terbelalak. Anggota klan gila ini memang cukup cerdas, mereka tahu cara menggunakan pemikiran terbalik. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Jadi, mereka tidak melarikan diri ke tempat lain, tetapi menyamar sebagai kultivator biasa. Dan kemudian menggunakan beberapa cara untuk menghapus fragmen ingatan. Jika kita tidak menggunakan metode membalikkan waktu, kita semua pasti sudah tertipu. Mendengar ini, Ardan dan Tenzin menoleh ke arah pria botak yang duduk di depan Fang Yu. Saudara Fang, menurutmu, orang ini juga anggota klan gila? Tanya Tenzin. Ya, kalian seharusnya sudah melihat warna matanya yang tidak biasa barusan. Fang Yu mengangguk dan menjawab. Ya, warna matanya bersinar oranye, seperti makhluk legendaris klan gila. Kata Ardan. Boom. Tepat ketika mereka bertiga sedang berbicara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari bawah. Ardan dan Tenzin menatap Fang Yu dengan ekspresi muram. Fang Yu tetap tenang, senyum tipis teruk di wajahnya, dan berkata, sepertinya mereka menyadari bahwa mereka telah terbongkar. Mari kita turun dan berkomunikasi dengan makhluk asing istimewa ini. Dengan itu, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju pintu kantor. Ardan dan Tenzin saling bertukar pandang dan mengikuti Fang Yu dari belakang. Tetapi sebelum mereka bertiga mencapai pintu. Boom! Tiba-tiba, pria botak yang tidak sadarkan diri itu berdiri, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Aura ini sangat aneh, mirip dengan aura kultivator biasa, namun jelas berbeda. Mata pria botak itu melebar, pupilnya yang bercahaya oranye tertuju pada Fang Yu dan dua orang lainnya, dan dia mengangkat kedua telapak tangannya secara bersamaan. Wosh! Begitu dia mengangkat tangannya, suara siulan terdengar di udara. Puluhan bilah tak terlihat menusuk ke arah mereka bertiga. Setiap bilah mengarah ke titik vital. Sebelum Fang Yu sempat bergerak, Tenzin tiba-tiba berbalik dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bang! Aura dahsyat meledak dari telapak tangan Tenzin. Puluhan pedang tak bernama yang menyerbu ke arahnya langsung hancur berkeping-keping oleh aura ini. Detik berikutnya, pria botak yang berdiri di belakang meja juga terkena aura ini, berteriak kesakitan, dan menabrak dinding di belakangnya. Boom! Dinding hancur, dan pria botak itu jatuh langsung ke koridor di luar, tubuhnya sedikit berkedut. Wosh! Setelah serangan ini, ratusan aura melonjak di seluruh gedung klub, kekuatannya luar biasa. Makhluk-makhluk berserker ini berbeda dari makhluk asing lainnya. Mereka tidak hanya menyerupai kultivator manusia dalam penampilan, tetapi aura mereka juga mendekati aura kultivator normal. Tentu saja, ada anomali yang jelas di antara mereka, tetapi tingkat kultivasi mereka dapat dirasakan secara samar, dengan sebagian besar dari mereka berada di atas tahap transendensi kesengsaraan. Menganalisis aura mereka, sebagian besar berada di atas alam yin-yang, dan ada juga sejumlah besar ahli yang mendekati alam hidup dan mati. Fang Yu dan kedua rekannya berjalan keluar dari kantor lalu melompat turun dari pagar koridor. Ketiganya mendarat dengan mantap di lantai lobi lantai pertama gedung klub. Pada saat itu, sekelompok besar orang mengintip dari pagar di setiap lantai, tatapan mereka tertuju pada Fang Yu dan rekan-rekannya di bawah. Di lantai pertama, lebih dari 100 orang muncul dari aula, mengelilingi ketiganya. Orang-orang ini menyerupai manusia normal, tetapi memiliki satu ciri umum, pupil mata mereka semuanya berwarna oranye, memberi mereka penampilan yang sangat menyeramkan. Seluruh aula menjadi sunyi. Ratusan tatapan dingin terfokus pada Fang Yu dan rekan-rekannya di tengah, dipenuhi dengan niat membunuh. Aura yang begitu kuat ini cukup untuk menghancurkan pertahanan mental siapapun. Namun, Fang Yu tetap tenang, sementara wajah Tenzin tampak sedingin es. Meskipun Ardan merasa sedikit cemas, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan, sebagian karena ekspresi Tenzin tetap tenang, dan sebagian karena Fang Yu berdiri di sampingnya. Dia memaksakan senyum, mencoba tampak tak kenal takut, bahkan agak misterius. Fang Yu melirik sekeliling sebentar, matanya sedikit berkedip. Hampir 600 anggota klan berserker berada di seluruh aula. Lebih dari 99% berserker yang hadir memiliki aura yang kuat, sebanding dengan kultivator di alam yin yang atau bahkan alam hidup dan mati. Jelas, para berserker ini memang anggota inti klan berserker. Halo, kata Fang Yu, mengangkat kepalanya dan melambaikan tangan kepada para berserker di lantai atas sambil tersenyum. Kalian tidak perlu mengirim begitu banyak orang untuk menyambutku, kalian terlalu antusias. Keheningan mencekam menyelimuti sekitarnya, tidak ada yang menanggapi kata-kata Fang Yu.
Mereka menatapnya dengan saksama, pupil mata mereka yang berwarna oranye pucat hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Selain itu, tidak ada fluktuasi emosi lainnya. Tapi Fang Yu tetap tersenyum dan berkata, keheningan kalian membuatku merasa canggung. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki. Maaf atas keterlambatannya. Seorang pria tampan muncul di hadapan Fang Yu. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Pria itu tinggi, mengenakan jubah hitam, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya oranye terang. Namun, ia sama sekali tidak memancarkan aura, tampak seperti manusia biasa. Jika saya tidak salah, Anda pasti Fang Yu, yang baru-baru ini terkenal di seluruh negeri. Tanya pria itu sambil tersenyum. Perhatikan sapaanmu, Ardan menyela sebelum Fang Yu bisa berbicara, sambil mengerutkan kening. Ini Komandan Fang dari aliansi Dao Surgawi kami. Anda tidak berhak memanggilnya dengan namanya. Mendengar ini, Tenzin melirik Ardan dengan sedikit terkejut. Tetapi Fang Yu sudah terbiasa dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Pria tampan itu berhenti sejenak, tetapi tidak marah. Sebaliknya, senyumnya semakin lebar, dan dia berkata, saya mohon maaf atas kekasaran saya, Komandan Fang. Anda pemimpin klan gila, tanya Fang Yu, menatap pria itu. Saya kira begitu, jawab pria itu. Ras alien lain memiliki makhluk setingkat raja, makhluk tertinggi. Apakah kau setingkat raja atau tertinggi? Fang Yu menyipitkan mata dan terus bertanya. Aku khawatir aku tidak termasuk dalam kategori itu, pria itu tersenyum. Oh. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, aturan yang diikuti sebagian besar ras alien tidak berlaku untuk klan gilamu. Jenderal Fang, mengapa Anda menganggap klan gila kami sebagai ras alien? Pria itu membalas. Bukankah kalian ras alien? Fang Yu mengerutkan kening. Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar Fang Yu melihat tubuhnya, dan berkata, Jenderal Fang, lihatlah kami. Apa perbedaan kami dengan ras manusia Anda? Perbedaan penampilan memang tidak besar, tetapi klan gila adalah klan gila, bukan ras manusia, kata Fang Yu dengan tenang. Jenderal Fang, kehebatan bela diri Anda terkenal di seluruh dunia, bukankah seharusnya pemikiran Anda lebih terbatas? Bibir pria itu melengkung dan dia berkata, meskipun klan gila kami bukan manusia, kami memiliki gen manusia. Oleh karena itu, kita pada dasarnya berbeda dari ras alien lainnya. Anda seharusnya dapat melihat hal ini dalam kondisi kehidupan manusia saat ini di berbagai wilayah Jiangnan. Bab 1419, Tujuan Sejati. Kami, klan gila, tidak seperti ras alien lainnya, tidak menggunakan pembantaian brutal untuk menciptakan rasa takut. Lebih jauh lagi, kami tidak memiliki kebencian khusus terhadap manusia dan tidak pernah membantai mereka secara sembarangan. Kata pria itu dengan tenang. Sementara wilayah lain di Yanxia diduduki oleh ras alien, hanya penduduk Jiangnan yang dapat hidup dan bekerja dengan damai seperti sebelumnya. Jadi, Komandan Fang, mengapa Anda menyamakan kami dengan ras alien lainnya? Semua yang telah kami lakukan hanyalah mengambil alih fungsi asosiasi seni bela diri. Mendengar ini, ekspresi Ardan dan Tenzin berubah. Sejujurnya, berdasarkan kata-kata ini saja, tampaknya masuk akal. Dibandingkan dengan wilayah lain, situasi di Jiangnan memang yang terbaik. Ketiganya baru saja berjalan-jalan di jalanan kota Jianghai dan sangat mengetahuinya. Metode yang digunakan oleh klan gila memang tidak berdarah. Namun, Fang Yu tetap tanpa ekspresi, menatap pria di depannya. Memang, apa yang dikatakan pria ini mungkin benar. Tapi, alien tetaplah alien. Jika tujuan kalian hanyalah agar orang-orang hidup dan bekerja dengan damai dan nyaman. Lalu mengapa kalian tidak sekalian saja tidak muncul? Untuk apa repot-repot? Kata Fang Yu. Jika kami tidak muncul, wilayah Jiangnan akan diduduki oleh ras alien lain, dan kemudian manusia di sini akan hidup dalam ketakutan, sama seperti mereka yang berada di wilayah lain, jawab pria itu dengan tenang. Jadi, aku salah paham tentang klan gila kalian. Fang Yu mengangkat alisnya. Jelas, kata pria itu sambil merentangkan tangannya. Kami tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral atau tidak etis. Bahkan jika kalian bertanya kepada orang-orang yang tinggal di Jiangnan, mereka tidak memiliki keluhan terhadap kami. Oleh karena itu, jika aliansi Dao Surgawi benar-benar sesuai dengan namanya dan bertindak atas nama surga, maka klan gila kami jelas tidak termasuk dalam lingkup kalian dalam menerapkan Dao Surgawi. Itu masuk akal. Fang Yu mengangguk. Pada saat ini, ekspresi Ardan dan Tenzin berubah. Tampaknya mereka tidak bisa menyerang klan gila. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah ras alien. Mereka yang bukan dari jenis kita pasti memiliki hati yang berbeda. Sekalipun klan gila belum melakukan sesuatu yang keterlaluan, mereka tetaplah ras alien. Bagaimana mungkin mereka benar-benar peduli pada manusia? Ardan menatap Fang Yu dan berkata, Bos, kami. Fang Yu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Ardan untuk diam. Ardan segera menutup mulutnya. Karena kalian tidak menyembunyikan apapun, mengapa kalian semua keluar dan menatap kami dengan permusuhan seperti itu? Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap banyak anggota klan gila di atas. Wajar jika orang asing sedikit waspada ketika mereka masuk ke aula guild kami, pria itu tersenyum. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan membuat isyarat. Anggota klan gila di seluruh aula guild segera mengalihkan pandangan mereka. Aura dingin dan menindas itu menghilang secara signifikan dalam sekejap. Juga,
Karena kalian pikir kalian tidak melakukan kesalahan, mengapa kalian bersembunyi? Fang Yu memperlihatkan senyum mengejek dan bertanya, dan kalian bahkan menyamar sebagai kultivator biasa. Apa yang kalian takutkan? Mendengar ini, mata pria itu sedikit berkedip. Para anggota klan gila di sekitarnya juga mengubah ekspresi mereka, menatap Fang Yu lagi. Kekuatan tempur Komandan Fang sungguh luar biasa. Klan gila kami sangat waspada terhadapnya, jadi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kami membuat metode ini untuk menghindari ketajaman Komandan Fang. Kami hanya tidak menyangka Komandan Fang masih akan menemukan kami. Pria itu tertawa. Bukankah ini rasa bersalah? Kata Ardan. Seperti yang baru saja kukatakan, kami tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi kami memang merasa bersalah. Setelah pertempuran di teras Zenyu di Beidou, siapa di dunia ini yang tidak takut pada Komandan Fang? Kata pria itu. Ekspresi Ardan tidak ramah, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Haruskah dia benar-benar pergi begitu saja? Dia telah berusaha keras untuk menemukan inti dari kelompok orang gila ini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Ardan berhenti berbicara dan menatap Fang Yu. Tenzin, di sisi lain, terus menatap pria di depannya, matanya menjadi dingin. Kemampuan verbalmu sangat kuat, dan logikamu juga sangat kuat. Seharusnya tidak banyak orang yang bisa menandingimu dalam debat, kata Fang Yu. Aku hanya menyatakan fakta, jawab pria itu. Sebenarnya, pernahkah kau berpikir bagaimana aku menemukan metode penyembunyianmu yang sempurna? Fang Yu tiba-tiba bertanya. Wajah pria itu membeku, dan dia tidak berbicara. Sebenarnya sangat sederhana. Aku menggunakan metode khusus untuk memulihkan ingatan salah satu dari kalian, kata Fang Yu perlahan. Jadi, aku tahu tentang tindakan balasan yang kalian rancang dengan tergesa-gesa tadi malam. Pada saat ini, pria itu menyadari sesuatu, dan senyum di wajahnya perlahan menghilang. Karena aku bisa melihat ingatan anggota ini dari tadi malam, aku tentu saja bisa melihat ingatan dari masa yang lebih awal, kata Fang Yu perlahan, senyum muncul di wajahnya. Coba tebak apa yang kulihat. Wajah tampan pria itu tidak lagi tersenyum. Alasan mengapa penampilan klan gila kalian tidak berbeda dengan manusia adalah karena tubuh-tubuh ini awalnya milik manusia. Nada suara Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin saat dia berkata, tepatnya, makhluk klan gila kalian hanyalah sekumpulan parasit. Wujud asli kalian hanya sebesar telapak tangan, seperti tumpukan daging busuk. Begitu kata-kata ini terucap, suasana di seluruh ruangan tiba-tiba membeku. Tatapan ratusan anggota klan gila yang hadir sekali lagi terfokus pada Fang Yu, niat membunuh mereka melonjak. Dan pria yang berdiri tidak jauh dari situ memiliki kilatan di matanya. Pada saat ini, auranya dilepaskan. Aura di luar alam hidup dan mati. Tahap transendensi kesengsaraan puncak, setengah langkah alam abadi. Tenzin segera melepaskan aura kultivasinya juga. Ardan mundur selangkah, bersembunyi di belakang Fang Yu dan Tenzin. Heh, lihat, kau benar-benar punya sesuatu, teriak Ardan. Pria tampan itu tetap diam, menatap Fang Yu dengan dingin, dan berkata dengan suara berat, apalagi yang kau tahu? Kenapa kau tidak memberitahuku? Wajah Fang Yu tenang, senyumnya tak berubah, dan dia berkata, metode reproduksi klan gila kalian adalah begitu kalian bertahan cukup lama di dalam tubuh utama dapat memisahkan lebih banyak parasit, yang kemudian mengikis tubuh manusia lain, sehingga perlahan-lahan memperluas ras kalian. Oleh karena itu, tentu saja kalian tidak akan membantai manusia di wilayah Jiangnan. Karena, tanpa manusia-manusia ini, kalian para parasit bahkan tidak akan memiliki inang untuk diparasit. Kalian hanya perlu terus bereproduksi untuk mengembangkan ras kalian, akhirnya memparasit semua orang di seluruh wilayah Jiangnan. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah pria itu semakin dingin, dan auranya menjadi semakin mendominasi. Tenzin dan Ardan sama-sama tercengang astoniset. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa klan gila menyusup ke wilayah Jiangnan dengan cara seperti itu. Ini bahkan lebih keji daripada pembantaian langsung oleh ras alien lainnya. Singkatnya, klan gila kalian pada dasarnya tidak berbeda dengan ras alien lainnya, Fang Yu mencibir. Satu-satunya perbedaan terletak pada metode kalian. Ras alien lain membantai orang secara langsung dengan senjata sungguhan, sementara kalian jauh lebih licik, memusnahkan umat manusia secara diam-diam. Aku lebih suka yang pertama, setidaknya itu terbuka dan jujur. Adapun kalian parasit, trik-trik kecil kalian setelah mencuri kebijaksanaan manusia. Menurutku bahkan lebih menjijikkan. Cukup, teriak pria itu dingin. Bab 1420, siapa yang memiliki kepercayaan diri? Kata, parasit. Bagi para berserker, itu adalah penghinaan. Penggunaan kata ini berulang kali oleh Fang Yu telah menyulut amarah di dalam diri setiap berserker yang hadir. Untuk apa repot-repot? Kata pria itu, suaranya dingin saat dia menatap Fang Yu. Awalnya, tidak perlu ada konflik di antara kita. Itu tidak mungkin. Selama kalian ras alien, aku akan membunuh kalian semua cepat atau lambat, jawab Fang Yu. Maksudku, melakukan ini hanya akan mendatangkan penderitaan bagi kalian, kata pria itu dingin. Mendengar ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Bawahan yang ingatannya kau cari bukanlah bagian dari badan pengambilan keputusan kami yang sebenarnya, jadi kau mungkin tidak tahu beberapa informasi rahasia lainnya, kan? Kata pria itu, senyum dingin muncul di wajahnya. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah pintu masuk Aula Guild. Pada saat itu, sekelompok orang tiba-tiba mendarat di ruang terbuka di luar pintu masuk.
Dilihat dari aura dan warna mata mereka, mereka semua adalah berserker. Tetapi di antara para berserker ini ada beberapa wajah yang familiar. Mereka adalah anggota keluarga Tang yang baru saja ia temui. Jaden, Clara, Zaki. Semuanya ada di antara mereka. Kau bisa mengakses ingatan, dan aku juga, ejek pria itu. Jaden dari kamar dagang Jiangnan, kau dan keluarganya memiliki hubungan baik, bukan? Kalian manusia menghargai hubungan, jadi aku membawa mereka ke sini. Aku baru saja memerintahkan anak buahku untuk menanam benih di dalam diri mereka. Oleh karena itu, mulai hari ini, mereka juga dianggap sebagai anggota klan gila kami. Saat berbicara, senyum pria itu semakin lebar. Mengapa kau pikir aku berbicara denganmu begitu lama? Itu hanya untuk mengulur waktu, kata pria itu mengejek. Ini adalah kebijaksanaan bawaan klan gila kami, dan kau telah menunjukkan kebodohanmu. Mengapa klan gila kami harus mencuri kebijaksanaan kalian manusia rendahan? Fang Yu. Anggota keluarga Tang dibawa ke aula. Clara melihat Fang Yu dikelilingi, wajahnya pucat, matanya merah, air mata mengalir di wajahnya. Jaden dan Zaki sama-sama pucat pasi, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Baru saja, mereka diserang oleh makhluk klan gila seukuran telapak tangan yang sangat menjijikkan. Saat ini, mereka merasakan sakit yang tak tertahankan di seluruh tubuh mereka, hati mereka hancur lebur. Sialan, pantas saja dia begitu percaya diri sebelumnya. Ardan mengumpat. Fang Yu, mari kita buat kesepakatan. Pria itu menatap Fang Yu dan berkata. Kesepakatan apa? Katakan padaku. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Sederhana saja, kau jangan sentuh klan Kuang kami, dan kami tidak akan sentuh seluruh keluarga mereka. Kata pria itu. Oh, tapi aku sudah mencarimu begitu keras, dan aku merasa bersalah karena tidak mengerti dirimu. Kata Fang Yu. Tidak apa-apa, jika kau benar-benar tidak bisa menahan diri, kau bisa bertindak. Bibir pria itu melengkung, dan dia tersenyum dingin, tapi jika kau melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu siksaan terberat. Fang Yu menoleh dan melirik keluarga Tang. Wajah Clara berlinang air mata, dan dia menggigit bibirnya yang merah, berusaha keras untuk tidak menangis. Fang Yu, lakukan apapun yang kalian mau, jangan khawatirkan kami. Clara mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan suara gemetar. Oh, gadis kecil, kau punya nyali. Pria itu melirik Clara dan berkata dengan acuh tak acuh. Ah! Detik berikutnya, Clara langsung menjerit dan berlutut di tanah, menutupi kepalanya. Dia jelas kesakitan luar biasa. Urat-urat di leher dan dahinya menonjol dan berdenyut. Clara. Jaden dan Zaki berteriak serak, mata mereka merah. Hah, kau sangat sial. Mengapa selalu kau yang jatuh ke tangan musuh? Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan langsung menuju Clara. Dia sudah mengandung benihku di dalam dirinya. Kau tidak bisa menyelamatkannya dengan cara apapun. Pria itu menyilangkan tangannya dan mencibir, jadi, kau tidak punya pilihan, Komandan Fang. Kau hanya bisa menyetujui syarat kami. Fang Yu mengabaikan pria itu, berjalan ke Clara, dan dengan lembut mengelus kepalanya dengan tangan kanannya. Anggota Kuangzu yang berdiri di kedua sisi mencoba menghentikan Fang Yu, tetapi pria itu memberi isyarat agar mereka tetap diam. Fang Yu, begitu benih itu masuk ke tubuh manusia, ia akan menyerang setiap sel. Tidak ada metode yang dapat secara paksa mengeluarkan benih itu dari tubuh, kata pria itu dengan sinis. Jika kau ingin mencoba, aku akan memberimu kesempatan. Tapi hati-hati, begitu kau membuat benih itu marah. Nyawa gadis ini akan berakhir. Wosh! Fang Yu mengabaikan pria itu dan melepaskan semburan cahaya biru dari tangan kanannya. Cahaya biru ini menyelimuti Clara. Fang Yu berdiri lagi dan menyekat tangan kanannya. Cahaya biru itu kemudian menyelimuti Jaden, Zaki, dan anggota klan gila yang berdiri di kedua sisi. Aura ini menyegarkan dan cukup nyaman. Pria itu mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Fang Yu juga merapal mantra pada anggota klan gila. 2 detik kemudian. Ah! Anggota klan gila yang berdiri di samping ketiga anggota keluarga Tang mengeluarkan raungan kesakitan dan berlutut di tanah. Cicit-cicit-cicit. Suara aneh keluar dari tubuh mereka. Desis. Kemudian, semburan energi biru keluar dari kulit mereka. Jeritan berhenti tiba-tiba. Orang-orang ini langsung pingsan. Clara, Jaden, dan Zaki. Tidak berteriak, hanya wajah mereka yang menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Tetapi setelah beberapa saat, aura biru samar keluar dari tubuh mereka. Kemudian, ekspresi mereka mereda, dan mereka bernapas sedikit. Tidak apa-apa, aku telah menghilangkan parasit di tubuh kalian, kata Fang Yu kepada mereka bertiga. Kemudian, dia berbalik dan menatap pria itu. Pada saat ini, pria itu masih linglung. Bertemu tatapan Fang Yu, dia seperti disambar petir, tubuhnya gemetar, dan dia kembali sadar. Wosh! Pupil matanya berkilat terang saat ia mencoba mengendalikan benih yang terkubur di dalam tubuh ketiga anggota keluarga Tang. Namun, tidak ada jejak benih sama sekali pada ketiga anggota keluarga Tang tersebut. Benih-benih itu hancur. Bagaimana mungkin? Mata pria itu membelalak, sangat terkejut hingga ia terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi kengerian. Karena kau begitu pintar, kau pasti punya rencana cadangan, kan? Ayo, gunakan semuanya. Aku akan menunggu di sini.
Fang Yu tersenyum. Pria itu menatap Fang Yu, hatinya bergejolak ketakutan. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Fang Yu benar-benar dapat menghancurkan benih-benih yang telah menyerang tubuh ketiga anggota keluarga Tang. Bahkan bawahan di sampingnya, yang benihnya telah tumbuh di dalam tubuh mereka. Wujud fisik mereka hancur. Ini bukan hanya berarti dia kehilangan keluarga Tang sebagai alat tawar-menawar. Masalah yang lebih penting adalah, Fang Yu dapat dengan mudah menghancurkan bentuk parasit mereka di dalam tubuh manusia. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Hati pria itu hancur lebur. Kepercayaan dirinya sebelumnya lenyap. Wajahnya pucat pasi. Tidak ada rencana cadangan lain. Kalau begitu, aku akan bergerak, kata Fang Yu, membuka lengannya. Wosh! Cahaya biru yang dahsyat menyembur dari tubuhnya, menyebar keluar. Dalam hitungan detik, cahaya itu menyelimuti seluruh aula. Ratusan makhluk berserker yang kuat dan haus darah. Diliputi lautan api, menggeliat kesakitan yang tak tertahankan, mengeluarkan jeritan dan tangisan penderitaan. Ah! Bahkan pria yang paling kuat dan tampan pun kini memegangi kepalanya, berlutut di tanah, gemetar seluruh tubuhnya. Wajahnya dipenuhi urat, pupil matanya merah, dan ia mengeluarkan air liur deras, jelas menderita kesakitan yang luar biasa. Bersambung.